Dan mereka ini pendukung garis keras atau Jack garis kerasnya Persija di Cirebon. Dan itu saudara PS ini berada di garda terdepan. Kita kan minta rekaman CCTV. Jawabannya waktu itu pertama gelap, kedua ada jawaban yang tidak bisa dibuka karena tidak di Polres Cirebon tidak ada ahli yang bisa membuka rekaman CCTV. Peggy, ini kamu kan tahu betul ya tentang kasus Vina ini ya? Nggak tahu. Terus dengan kejadian seperti ini kan kamu kan ada di... Diambil sumpah? Enggak. Loh, kan saksi di pengadilan disumpah dulu, Pak. Enggak. Makanya saya itu kok gini sampai jam 9 malam. Sekali lagi nih. Ini penting, Pak. Saka waktu itu di mana, Saka? Sama saya ikut. Bener, Pak. Demi Allah. Yo, Mang Santuy people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang dan Abu yang lagi mamam, ada Pakun lagi bobo, dua tepi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan di cengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan di cengkling. Yo, yes. Masih soal kelanjutan kasus Vina Cirebon ya, ada update apa aja nih. Sebelum ke update ini mau mengkonfirmasi sesuatu dulu nih, ada dua hal yang harus dikonfirmasi nih, meluncur dulu. Nih ya. Yes. Sebelumnya kita akan konfirmasi dulu nih. Banyak juga Santuy people entah itu di komen YouTube ataupun Japri yang merekomendasikan untuk melihat konten dari Ibu Widya Dagelan Politik, di mana di sini membahas soal case Vina ya. Aku udah nonton beberapa video, sangar sih, terlepas dari bener atau enggak ya opininya atau statementnya, tapi ya sangar karena berani mention nama dan berani menyangkutkan sebuah case bubuk yang kemarin sempat diomongin itu. Dalam pusaran kasus Vina ini. Oke. Ya, terlepas aku belum bisa konfirmasi benar atau enggaknya gitu statementnya, tapi yang jelas sangar menurutku karena berani mention. Nah, telusur meluncur dulu. Terus? Nih Nyo, aku ngecek apa ada keterikatan dengan bubuk di pusaran kasus Vina Cirebon ini. Aku coba nyari video jejak digital dengan keyword ini, juga nyari keywordnya agak susah nih Santuy people. Mungkin Santuy people bisa coba nyari nih ya 3 kata ini ya, kampung Narkoboy, mohon maaf disensor gitu kan, Cirebon. Kalau nggak ada kata kampungnya itu nggak keluar. Nah setelah aku coba dapet nih ya, ada kurang lebih 4 video yang menarik menurutku. Aku coba search dengan keyword ini kan, nanti ini akan disensor tampilan di videonya nih. Mungkin satu people bisa ketik ya, kampung Narkoboy Cirebon gitu ya. Ada dari berita 1 8 tahun yang lalu videonya ya. Kepolisian gerebek kampung Narkoboy di Cirebon. Terus aku scroll lagi nih, ada juga nemu dari Kompas TV 8 tahun yang lalu. 28 anggota Polres Cirebon positif narkoboy. Oke. Aku cari scroll lagi yang timelinenya sama 8 tahun yang lalu. Dapat lagi dari berita 1, polisi Cirebon gerebek rumah 3 bandar. Oke ya. Terus scroll lagi, ada lagi nih, aku kasih 4 aja nih, polisi gerebek rumah transaksi narkoboy di Cirebon posisinya. Nah aku cek timeline detailnya dong. Nih Nyo, dari video yang pertama aku cek ya, di yang judulnya kepolisian gerebek kampung narkoboy Cirebon, itu tuh diposting sama berita satunya di tanggal 20 April 2016. Jadi secara timeline di tahun yang sama, secara bulan itu sebelum bulan kejadian kasus Vina ini ya. Oke. Videonya nggak bisa di play, silakan dilihat sendiri aja. Terus di yang video kedua nih, yang judulnya 28 anggota Polres Cirebon positif narkoboy, itu di 5 April 2016 juga. Di tahun yang sama 2016. Terus yang polisi Cirebon gerebek sebuah rumah 3 bandar dibekuk, itu tuh Mei 2016. Di video berikutnya yang judulnya polisi gerebek rumah transaksi narkoboy di Kompas TV, itu tuh 1 Mei 2016. Nah jadi di tahun yang itu Cirebon tuh lagi gencar memberantas narkoboy. Dimana kalau kita ngelihat banyak keterangan ya pada tahun itu, bokap dari almarhum Eki adalah kasat narkoboy gitu ya. Jadi kalau dibilang cocokologi kali, ya pasti ada keterkaitan gitu. Lupa aku dari 1 dari 4 video aku ngeliat kayak sepertinya ini gitu. Tapi satu people nanti nonton sendiri aja, aku gak bisa ngeplaynya juga. Cuman yang jadi pikiran aku, ini kenapa teman-teman jurnalis, pers, media berita gitu
kok kayak tidak mengendus keterangan dari akun Widya Dagelan Politik ini, gitu kan? Aku mikirnya kok nggak keendus media ya, kok nggak keendus teman-teman jurnalis ya? Padahal dia frontal berani mention nama-nama tertentu, jabatan-jabatan tertentu gitu kan, dengan case-case tertentu. Dan tadi kita cross check ke jejak digital ya, bahwa benar di tahun segitu ada kasus, ada kasusnya gitu memang, dan memang sedang marak memberantasnya gitu kan, dimana ya Kanit Reskrimnya pada saat itu yang bertugas adalah kemungkinan besar ya bokapnya gitu kan. Iya. Terus aku kepikiran, kalau teman-teman pers langsung loncat ke sini, takutnya banyak blokade atau distraksi. Maksudnya gimana? Jadi gini, ini kan ada indikasi ke arah sana nih, ada indikasi di dalam pusaran kasus ini ya. Iya. Yang aku tangkap ya, strategi teman-teman pers, jurnalis itu diberesin dari akhirnya dulu nih. Oke. Kalau misalkan ini ternyata gugur nih statementnya dan beneran salah tangkap nih, akan ngerembet ke semuanya sampai akhirnya ke akarnya nih. Yang nge-trigger awal dalam tanda kutip persidangan atau permasalahan ini gitu kan. Baru biar ada alasan kuat untuk ngebongkar sampai ke akarnya. Nanti akan ditanya, ini udah terbukti salah, Bapak dulu kenapa neken? Iya. Bapak dulu kenapa memaksa seolah-olah yakin itu. Jadi butuh alasan yang kuat gitu. Jadi diselesainya lapis per lapis iya, gitu step ya. by step, dimundurin lagi. Kalau memang salah kusut di awal, nggak bisa langsung dipotong, sini diurutin pelan-pelan. Jadi kemungkinan kalau memang benar nih ya statement dari Ibu Widya Dagelan Politik, nanti akan ada waktunya begitu udah mau mendekati ke akarnya, Ibu Widya ini pasti dihadirkan sama teman-teman media gitu, biar nggak lengkap gitu. Karena distraksinya lumayan kuat juga ya. Nanti kita bahas ada beberapa distraksi juga ya. Jadi aku belum bisa berkomentar based on video-video Kakak Widya Dagelan Politik ya. Paling bisa ngasih bahwa ini ada jejak digital, silakan dilihat sendiri gitu. Karena aku masih menunggu teman-teman pers, teman-teman jurnalis nge-up keterangan based on Kakak Widya Dagelan Politik ini gitu. Sabar-sabar ya Santi People ya. Sekarang ke CCTV dulu konfirmasinya nih meluncur. Cus. Iya. Yes. Sempat beredar perihal screenshot yang katanya ini rekaman CCTV saat kejadian Vina Cirebon, kasus Vina Cirebon. Oke, ada yang nge-DM juga gitu kan, ada yang ngasih tahu juga. Cuma memang cek konfirmasinya dari Lambe Turah nih ya, di slide berikutnya itu ada beberapa capturean screenshot bahwa ini gambar-gambar menunjukkan CCTV yang katanya ini CCTV pada saat kejadian kasus Vina Cirebon gitu kan. Tapi setelah dikonfirmasi dari akun Vault Cyber meluncur. Nah, sini dari Vault Cyber sih ngeposting di 20 jam yang lalu, katanya untuk case CCTV yang sebelah sini, yang screenshot yang banyak yang beredar yang viral. Itu tuh diambil dari permasalahan geng motor yang serang rumah warga Jalan Barombong, yang katanya polisi sudah mengidentifikasi pelaku dari CCTV. Terjadi di 6 Mei 2023 gitu, bukan case-nya Vina. Nggak tahu itu yang ngeposting beneran apa enggak gitu, apa cuman biar viral aja. Cuman kalau yang di-attach kan dari satu materi aja nih. Di Makassar lah gitu katanya. Ya di Makassar dari satu materi ini. Yang ini aku nggak tahu di-attach dari mana gitu kan. Iya, nggak terlalu jelas juga kan. Setelah dicek nih, bener dari Harian Fajar. Nih gambarnya sama gitu. Jadi belum bisa dikonfirmasi karena udah sampai di-up sampai TV One juga. Dan ada fakta menarik di balik permasalahan CCTV yang nanti disampaikan sama Ibu Titin. Kita kasih cuplikan highlightnya ya. Sekarang kita meluncur ke update-nya nih, meluncur. Iya. Setelah konfirmasi dua materi tadi ya, lumayan panjang di depan aja mengkonfirmasi ya. Terima kasih tapi Santi People udah ngasih info-info. Ini ada Bang Rasman yang mungkin bisa ku bilang sudah sah menjadi, kalau kemarin aku tangkap ya, Bang Rasman ini menjadi kuasa hukum dari kuasa hukumnya ayahnya almarhum Eki pada saat 2016 kemarin, di mana kemarin yang kita kita react yang pakai kacamata itu kuasa hukum ayahnya Eki pada tahun 2016. Nah, Bang Rasman ini sekarang menjadi kuasa hukumnya beliau gitu. Jadi menjadi kuasa hukum dari kuasa hukumnya. ya pokoknya berarti satu tim lah sama Eki kemungkinan ya. Di sini diposting sama Pisangku Belum Masak. Judulnya sih Rasman Arif ungkap fakta baru perihal Peggy Setiawan. Cuman aku mencium aroma-aroma agak-agak ada potensi keblunderan. Karena apa? Karena kalau nggak salah dengar tadi ya, nanti kita dengerin bareng-bareng lagi ya. Sekarang membawa-bawa supporter bola. Nggak ngerti ceki-ceki wow. Play. Ada semua. Orang melihat ini sosok Peggy siapa sih? Kan polisi mereka bilang ini identitasnya berubah-ubah. Nah, kita menelusuri. Terus ada yang bilang ini terkait dengan anak jenderal.
cucu jenderal, anak bupati, ya toh? Nah ini yang perlu kita luruskan. Pertama, ya. Kenapa nih bisik-bisik kalian? Kenapa? Dengar kan? Pertama, ada yang live nih? Enggak kan? Nah, pertama, jenderal, cucu jenderal itu nggak benar. Anak jenderal nggak benar. Anak bupati nggak benar. Kalau yang jenderal aktif sekarang, anak dia pada waktu kejadian tuh masih umur 2 tahun. Nggak mungkin ikut geng motor. Kemudian cucu jenderal, yang itu anak bupati, pada waktu umurnya 16 tahun. Dia sekolah di Jakarta, baru masuk Akpol tahun 2022. Dia nggak ikut, dia tinggal di Jakarta. Nah, selesai. Tunggu dulu, berarti diklarifikasi bahwa tidak ada hubungannya sama cucu jenderal, anak jenderal sama anak bupati gitu ya. Tadi barusan kita dengar klarifikasinya ya. Iya. Masalah itu, jangan fitnah ke sana fitnah ke sini atau menyebar. Kemudian apalagi nih, tadi cucu terus kita mau lihat nih sosok PS. Kita kan harusnya gini, harusnya kita kan concern, fokus, harusnya kan concern, fokus, ya. Apa itu yang harus kita concern? Kita fokus ke Peggy. Pertama, polisi meyakini hanya 1 bukan 3, ya kan? Kemudian Peggy mengatakan bukan dia, pengacaranya bilang bukan dia. Terus para tersangka ini berubah-ubah keterangannya. Siapa sosok Peggy? Iya kan? Sosok Peggy yang data yang kami terima, dia itu adalah diduga PS ini, maaf ya saya nggak sebut Peggy ya, PS ya, ralat ya. PS ini dia diduga memiliki kelompok atau apa yang disebut dengan grup atau geng ya, geng dalam pengertian positif ya, yaitu Jack garis keras. Mereka ini, kelompok ini sering ya melakukan sweeping, bentrok apabila ada pertandingan, dan mereka ini pendukung garis keras atau Jack garis kerasnya Persija di Cirebon. Dan itu saudara PS ini berada di garda terdepan. Dan saya banyak dikirimin tadi oleh orang yang tidak saya kenal tapi yang mengikuti kasus ini, yang fans lah dengan saya, mengirim video, mengirim foto Facebooknya si PS. Jadi di sini kita lihat kemudian namanya juga kenapa harus berubah dari PS menjadi ada Robi kan gitu ya, menjadi Robi. Apa masalahnya kalau memang orang tuanya beristri 2, beristri 2 sudah menikah lagi, dikhawatirkan nanti karena nggak disenangi lah, atau karena apa alasannya, ini kan tetap saja anak dari orang tuanya PS. Ada semua orang melihat ini sosok Peggy. Ini aku melihat kayak ada potensi blunder di sana ya. Karena gini, perkara geng motor aja masih belum jelas nih sebenarnya kan. Ada enggak sih, bener enggak sih pelakunya geng motor? Iya. Nah tadi statement tadi aku masih tanda tanya karena itu hitungannya menggantung gitu kan. Jadi tanda tanya dalam artian itu untuk menekankan statement apa lagi gitu, untuk menekankan statement yang mana dia melempar, atau Bapak Rasman ini melempar statement bahwa Peggy tergabung dalam geng apa namanya, Persija Jackmania garis keras gitu. Karena maksudnya mau kemana gitu ya? Iya, buat menekenin statement yang mana, yang katanya bentrok saat ada pertandingan segala macam, garda terdepan. Iya. Aku agak menyayangkan aja kenapa harus bawa-bawa supporter bola sih. Sumpah, aduh. Kenapa harus nyenggol-nyenggol supporter bola? Iya. Aku nggak ngerti nih, sampai saat video ini di tag masih beberapa sedikit aja ya, maksudnya belum terlalu banyak, mungkin belum nyampe ke para Jackmania juga gitu kan. Kalau aku nangkap kayak seolah-olah kan, kenapa ya? Aduh, kayak disangkut pautin, aduh ngeri banget. Kenapa harus nyenggol supporter bola? Iya, maksudnya yang awalnya aja yang geng motor aja belum tahu nih masih kejelasannya belum clear, gitu ya. Ini ditambah lagi supporter bola, jadi kayak kenapa nih, maksudnya mau apa gitu? Aduh, iya. Aku sumpah. Jujur aku denger pernyataannya Bang Rasman nih agak bingung gitu, mau ke arah mana nih ngomongnya gitu kan. Ini korelasinya kenapa nih dikasih keterangan Peggy tergabung dalam geng supporter bola ya, Jackmania garis Jackmania keras garis katanya. keras Cirebon, yang katanya kalau ini suka bentrok sweeping gitu.
Iya, oke. Terus gitu. Iya, nggak ada lanjutannya iya, kan? Iya, hubungan dengan case ini apa gitu? Mau apa nih? Mau bertujuannya kemana nih? Ending statementnya nih gitu. Belum bisa didakepin gitu. Cuman gimana, Santuy People kan banyak banget nih Santuy People yang sebagai supporter bola juga, baik dari tim manapun itu. Gimana komentarnya deh Santuy People perihal statement ini? Sok, monggo, mau emosi, mau unek-unek silakan. Kasih lagi nih, Nyo. Just. Dan ini potongan klip berikutnya, mungkin di hari yang berbeda ya, karena bisa dilihat videonya sudah berganti baju ya. Di sini kalau tadi merembet ke supporter bola, ini ngerembet ke bapaknya Peggy yang diduga katanya melakukan ini penipuan identitas atau apa? Coba ceki Bapak. Play. Adapun tentang orang tuanya PS, dalam hal ini ayahnya. Ayahnya di Cirebon itu menggunakan nama Rudi Irawan. Rudi Irawan. Tapi di Bandung menggunakan nama A. Saprudi. A. Saprudi. Paham ya? Ini berubah-berubah ini. Kalau dulu kita dengar waktu teroris itu kan banyak orang berubah-ubah nama ya. Ya ini bukan berarti teroris, tapi kalau kejahatan kan lebih dari teroris juga, bunuh orang. Kita tidak menuduh siapapun. Tapi data yang kami punya ini nih. Orang tuanya PS itu kalau di Bandung namanya A. Saprudi, kalau di Cirebon namanya Rudi Irawan. Pertanyaannya, apa sih motifnya ini kok tukar-tukar nama? Begitu juga dengan PS. Nah, kemudian kalau ini sengaja dibuat, maka melanggar Undang-Undang Kependudukan pasal 66. Saya mendorong agar penyidik Polda Jawa Barat, dalam hal ini Dirkrimum Polda Jabar, Bapak Kombes Surawan, untuk memeriksa saudara R.I. Rudi Irawan atau A. Saprudi atau ayah PS. Saya nggak ngerti nih yang mana yang benar ini. Tapi informasi yang kami dapat, beliau diduga ber-KTP ganda. Adapun nah itu harus di make sure sih, perubahannya sekedar panggilan atau udah sampai identitas KTP, kartu keluarga, akte kelahiran dan kawan-kawannya gitu. Kalau cuma sekedar panggilan dipermasalahkan, waduh banyak banget Santuy People kan, panggilannya banyak banget itu ya. Mamang, Nyonyo segala macem, kena Pak Jokowi kan namanya Joko Widodo jadi Jokowi gitu kan. Iya, terus kalau misalnya ganti identitas pun juga kan belum tentu dia kenapa juga kan ya Mang ya sebenarnya kan. Ya kalau dari alasannya kemarin kenapa perubahan, kenapa ada perubahan identitas nggak tahu, tapi ya belum bisa dikonfirmasi berubah di KTP, akte dan segala macamnya atau sekedar nama panggilan. Itu kan indikasinya bapaknya mau kewong lagi ya, mau ngemprut lagi, punya bini dua gitu. Terpaksa berubah. Kalau aku tangkap kemarin ya, karena yang pertamanya belum diproses nih, pisah nih gitu. Kalau aku tangkap nih gitu. Tapi belum tahu sampai berubah ke KTP dan akte dan segala macamnya enggak gitu. Sebenarnya kan belum bisa dikonfirmasi. Tapi ya itu yang aku menangkap, apakah ini menjadi sebuah distraksi karena jadi ngerembet ke rekomendasi untuk memeriksa bokapnya Peggy gitu. Karena katanya tadi terindikasi memiliki KTP ganda. Jadi ngerembet gitu kan. Apakah ini sebuah distraksi atau bukan nggak tahu juga, belum bisa diketahui gitu. Jadi lebih banyak lagi yang harus dicek sama polisi gitu ya. Iya, sama polisi, sama netizen, semuanya gitu. Tolonglah. Kalau perihal ganti nama nih, tapi belum diketahui ganti sampai ke KTP dan kartu keluarga dan aktenya, gimana Santuy People komentarnya? Iya. Gitu. Lanjut ke nextnya. Perihal CCTV, ada keterangan dari Bu Titin of wow gitu. Perihal kenapa pada saat persidangan dulu kan Bu Titin paling tahu soal sidangnya, CCTV tidak di-up, tidak dibuka gitu. Ada alasannya ternyata. Ceki wow. Play. Kalau kata Pak Benny kan sebenarnya masih bisa meminta bantuan kalau misalnya ada keterbatasan dari ahli, masih bisa meminta bantuan ke Polda Jabar, kemudian juga bahkan bisa dari lapor. Itu apakah sudah sempat diungkapkan oleh pihak kuasa hukum pada saat itu? Responnya seperti apa waktu itu? Itu kan di persidangan Mbak, pada sidang yang pada tanggal 17 Februari 2017 itu kan sidang yang menghadirkan 3 diantaranya anggota kepolisian
Nah, kami kan sebagai kuasa hukum, kenapa mereka meyakini itu? Kita kan minta rekaman CCTV. Jawabannya waktu itu pertama gelap, kedua ada jawaban yang tidak bisa dibuka karena tidak di Polres Cirebon tidak ada ahli yang bisa membuka rekaman CCTV. Kemudian kita mohonkan barangkali majelis bisa menghadirkan saksi yang bisa membuka rekaman CCTV. Walaupun kita sudah meminta itu kan follow up-nya apakah tidak dihadirkan. Jadi memang kita sudah mengupayakan meminta saat itu. Sudah meminta pada saat itu, follow up-nya seperti apa pada waktu itu, Bu? Ya tidak pernah ada follow up apakah dihadirkan tidak dihadirkannya saksi ahli yang bisa membuka rekaman CCTV itu. Oke, kalau dari majelis hakim apakah waktu itu juga mungkin ada upaya untuk mendesak atau mungkin mengakomodir ya, Bu, untuk supaya menghadirkan juga dari ahli-ahli yang mungkin bisa membantu untuk membuka bukti CCTV ini? Saya lupa, Mbak, karena saya bicara seperti ini kan berdasarkan catatan persidangan yang saya miliki. Cuman waktu itu komentar dari hakim itu apa, saya lupa. Saya nggak mau berandai-andai waktu itu hakim jawabnya apa, enggak. Baik. Saya hanya mencatat apa pertanyaan saya, apa jawaban dari para saksi yang saat itu saya meminta masalah rekaman CCTV. Saya lupa hakim jawab mendesak atau tidaknya, saya lupa. Cuman kami pernah memohonkan itu gitu. Oke. Bu Titi, Yang jelas jawabannya dibuka atau enggak kemungkinan enggak ya, karena enggak ada di fakta persidangan berkas itu, enggak ada screenshotan CCTV-nya ya. Iya. Tapi kalau alasannya gelap dan tidak punya ahli, kalau gelap kan ya setahu aku, mohon maaf kalau salah ya, CCTV kan sistemnya yang memang bertugas buat 24 jam ya. Betul. Baik itu Ada cahaya ataupun ya low light atau high light gitu kan. Iya, Baik itu. Jadi biasanya ini mohon maaf kalau salah, mungkin satu people yang lebih paham bisa menjelaskan. Ada sistem yang kayak infrared gitu, di mana bisa melihat dalam kegelapan. Makanya kalau ngeliat CCTV kondisinya malam tuh terkesan kayak hitam putih terus agak kehijauan itu. Biasanya sistem infrared biasanya. Kalau suka nonton dunia lain tuh kenapa gelap tapi kelihatan. Kamera ini menggunakan sistem infrared tuh. Iya. Mas, saya nggak kuat, Mas, saya nggak kuat, Mas. Nah, kurang lebih seperti itu tuh, ada infrarednya tuh. Iya, dan sering juga kan kalau kita ngelihat CCTV dimanapun itu kayak ada cahaya merah-merah gitu kan. Itu infrarednya nggak sih kayaknya? Iya, mungkin ya. Mungkin. Nah, perihal tidak ada tim ahli, aku agak gemes karena kita meluncur dulu deh. Just. Ninyo, Yes. kalau perihal tidak ada tim ahli ya, aku mau mengacu ke case-nya Jessica Kumala Wongso. Aku cross check kan terjadi tanggal berapa, ini dapat dari Detik ya. Oke, Jessica dinyatakan bersalah oleh PN Hakim Jakarta Pusat atas berencana terhadap Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 silam dan divonis 2000. Nah, ini dinyatakan bersalah aja 6 Januari 2016 di tahun yang sama. Prosesnya nggak tahu dari sebelumnya kayak gimana. Tapi kan pada saat case ini itu kan digembar-gemborkan scientific investigation. Banyak banget ahli pakar yang membongkar CCTV pergerakan segala macam. Nah gitu, maksudnya kalau tidak ada ahli pada saat itu di tempat yang proses di persidangan yang Ibu dimaksud Bu Titin tadi, kan bisa request. Menurutku ya bisa request ke pusat lah ibaratnya, karena kemarin kan ngurusin ini, wah ini ramai banget kan sidangnya. Wah iya, pusat ngurusin CCTV kemarin tuh ketahuan tuh. Bisa request pengajuan gitu, dikirimkan ahli atau segala macamnya gitu. Enggak yang kita nggak punya ahli gitu kan, tidak seperti itu kan. Iya, itu yang sama kayak waktu Pak Reza Indragiri bilang, kalau misalnya memang tidak memadai, ya ajukan kepada yang lebih eskalasi ke atas. Nggak kuat ke paling atasnya lagi, ke pusat. Itu gitu. dia masalahnya kan ini agak lucu juga sih kalau misalnya kayak yang pertama yang tentang sperm itu juga nggak diperiksa, terus ini CCTV juga alasannya begitu, kayak gelap dan nggak ada ahli gitu. Aneh aja gitu, kenapa nggak diperiksa kan? Baik lagi coba. Just. Kalau dari penjelasan Bu Titin tadi kan ya dijelaskan katanya gelap sama tidak ada tim ahli gitu kan. Terus diasumsikan tidak jadi dibuka karena tidak ada tuh di fakta persidangan tuh screenshotan dari hasil CCTV-nya gitu yang menunjukkan. Tadi ada lanjutannya, coba dikit lagi. Bu Titin, ini kan sekarang sudah beredar ya, viral mungkin di media sosial, screenshot atau tangkapan layar begitu ya Bu ya, tangkapan layar dari diduga rekaman CCTV. Ini apakah mungkin jangan-jangan Bu Titin sebelumnya sudah pernah ada melihat atau mungkin ada kecocokan, sudah melihatkah dari pihak kuasa hukum? Responnya seperti apa?
Saya nggak main media sosial Mbak, jadi saya nggak ngerti itu benar atau enggaknya. Saya nggak main media sosial, saya juga nggak lihat. Oke, jadi dari pihak kuasa hukum juga tidak melihat ya video yang sempat beredar itu ya Bu ya? Kalau yang lain saya nggak tahu, tapi saya tidak bermain di media sosial, jadi saya nggak lihat. Oke. Oh, mengkonfirmasi CCTV yang viral itu. Ya kalau tadi dari source yang dari dikasih sama siapa namanya Volcyber itu kan ya dari permasalahan lain gitu ya. Entah siapa kreator TikTok atau dari sosmed mana yang bikin narasi seolah-olah ini rekaman CCTV-nya gitu. Iya, padahal kalau dilihat yang kalau yang gede tadi yang paling jelas itu kan kalau dilihat ke itu ada tahun tanggalnya tuh 2023. Nah kalau yang kecil-kecil itu karena nggak jelas ya nggak tahu dari mana juga. Itu susah dikonfirmasi. Aduh, gelap katanya. Kita kasih next ya. Yes. Next ini ada update dari Peggy Setiawan yang dalam tanda kurung target netizen. Datang ke Polres Cianjur sektor Pacet, katanya sih kalau nggak salah di sini dia mau melakukan proses tes DNA untuk membuktikan dia anak kandung ibunya yang sekarang gitu. Karena banyak banget spekulasi dari netizen gitu. Dioper lah, diasuh sama orang lain dan segala macam lah, intinya netizen menargetkan ke dia terus gitu ya. Ini sedikit penjelasannya ceki Bapak. Play. Itu biasa. Peggy, ini kamu kan tahu betul ya tentang kasus Vina ini ya? Nggak tahu. Terus dengan kejadian seperti ini kan kamu kan ada disangkut pautkan dengan para orang di luar sana, baik netizen maupun oknum netizen. Ya, apapun itu ya guys ya. Nah, menurut kamu seperti apa? Saya merasa dirugikan lah, Pak. Merasa dirugikan? Ya, iyalah, saya merasa dirugikan. Saya mau keluar gak nyaman, mau kerja nggak bisa, Makanya dari itulah buat para netizen jangan tuduh saya terus sebagai pelaku utama pembunuhan lah ini, Pak. Tolong cari bukti yang benar. Karena sekarang kalau netizen kurang puas dan misalkan pengen yakin bahwa saya bersalah, tolong tes DNA. Ibu saya mohon, siap ya Bu ya tes DNA ya? Saya siap tes DNA. Oke. Kan saat ini ada kendala dengan biaya tes DNA nih Bu. Ya. Nah, jika ada yang membiayai ini, Ibu siap Bu? Siap tes ya? Siap ya guys ya. Nah, Ibu nih merasa anak Ibu tidak bersalah nih. Iya. Jadi Ibu nih harus bagaimana untuk anak Ibu ini Bu? Perasaan hati Ibu semuanya. Ya mana? Ya kasihan nih anak saya. Kasihannya gimana ya? Ya mana sedih, nggak bisa ngomong lagi. Apa Bu? Silakan aja Bu. Ini banyak ini Bu. Maksudnya enggak. Suka ini kalau suka apa? Ngetop ya. Oke, dengan Bapak sendiri bagaimana jadinya Pak? Dengan kejadian ini Pak? Kejadian ini ada hikmahnya, jangan asal membunuh orang yang ada bukti. Mudah-mudahan cepat beres aja lah. Kalau saya Pak. Oke, baik ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, tidak ada ditutup-tutupin ya Pak ya. Berarti Bapak yakin betul ya bahwa anak Bapak ini tidak bersalah ya? Di tanggal 26 Agustus 2016 kasus pembunuhan Peggy Setia Pak. Oke guys ya, jadi lu udah tahu barusan ini sudah ditangani Polda Jabar, tapi pihak keluarga sudah merasa resah, makanya butuh pelaporan kepada Polsek Pacet yang punya tempat ya, karena berdekatan guys ya. Jadi sampai di sini aja ya guys ya, gua memberikan informasi, semoga masalah ini cepat selesai. Oke guys, bye. Oke, jadi benar ya, mau berencana melakukan tes DNA untuk karena kan kalau spekulasi netizen, tuduhan netizen itu kayak bilangnya lu tuh anak-anak pejabat lah yang punya pangkat lah segala macam lah yang dititipkan ke salah seorang untuk menyembunyikan identitas, ibaratnya begitu kan. Makanya di sini solusinya menurut mereka adalah melakukan tes DNA bahwa benar ini emak bapaknya yang ini loh gitu kan, bukan dititipin anak pejabat segala macamnya begitu. Tapi menariknya di saat ada video ini ada juga video dari kakaknya Saka yang ditanya sama wartawan, emang yang waktu itu ditunjukin ke Saka fotonya yang kayak gimana sih? Anjir, meluncur. Cus. Nih yo, dari kakaknya Saka nih ya, ceki-ceki bawah. Play. Ya intinya sih menanyakan yang 3 DPO itu. 3 DPO tapi membawa foto. Iya, dia ngasih tahu ke Saka sendiri. Ngasih tahu ke Saka. Kamu lihat nggak fotonya? Sempet lihat. Ya, ingat nggak? Ya sampai saya ngomong, Pak ini mah ganteng banget Pak orangnya. Iya. Yang Peggy alias Terong itu. Iya, ganteng banget. Kalau apa Saka bilang sendiri nggak kenal. Apalagi saya.
Iya. Iya. Bener ada tindikan kupingnya bolong. Iya, yang awal-awal viral loh, pokoknya yang ditunjukin yang itu. Oh, yang awal-awal viral itu, yang ditunjukin itu. Iya. Yang awal-awal viral yang mana ya Santi People? Awal-awal viral kupingnya bolong mana? Aduh, Mamang lupa. Mungkin Santi People bisa ini Saking banyaknya aku sampai kayak udah nggak inget lagi yang mana yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tadi sih dibilang katanya yang awal viral, yang kupingnya bolong. Yang mana ya Santi People? Aduh, bingung aku. Kita ke next aja Nyoh. Just. Nyoh. Yes. Ada cuplikan dari kontennya Kang Deddy saat bertemu dengan siapa? Sadikun. Yang katanya pamannya Saka gitu. Yang intinya masih Pak Sadikun ini tahu kalau si Saka tidak ada di TKP pada saat kejadian, tidak terlibat. Nah di sini menariknya ada keterangan yang menurutku adididau nih, ada dalam persidangan ini ada apa nih? Katanya dia dihadirkan sebagai saksi di persidangan tapi tidak disumpah. Kenapa woi? Ceki wow. Play. Diambil sumpah? Enggak. Loh, kan saksi di pengadilan disumpah dulu, Pak. Enggak. Makanya saya itu kok gini sampai jam 9 malam. Sekali lagi nih. Ini penting, Pak. Iya. Bapak di BAP jadi saksi. Iya. Tanda tangan. Tidak di bawah tekanan. Bapak menyatakan di BAP apa? Ya sakit itu, Pak. Bercerita kayak gitu. Bahwa Saka itu bersama saya. Bersama Bapak siapa? Sadikun. Bapak Sadikun. Iya. Bapak Sadikun nongkrong di rumah neneknya. Terus pas kayak gitu saya ke bengkel. Sampai jam 12 ya. Nyampe sana kan, Pak. Di bengkel kan kesana kan lewatnya ya. Iya, oke. Sampai bengkel jam berapa? Pas pom bensin nih di atas flyover nih ya, ada polisi. Maka saya kan takut razia kan. Sebentar dulu. Di atas flyover jam berapa ada polisi? Jam 10 pas saya keluar nih mau nganterin berarti motor. sudah ada kejadian kecelakaan? Iya. Kecelakaan atau dalam putusannya pembunuhan? Iya. Ya pokoknya itulah. Pikir saya tuh razia, takutnya kan anak-anak pada jadi waktu polisi sudah menemukan mayat tergeletak itu, Bapak dalam posisi melihat polisi ada di situ? Melihat, tapi kan dari pom bensin, Pak. Saka waktu itu di mana Saka? Sama saya, ikut. Bener, Pak? Demi Allah. Aku mau fokus ke yang katanya tidak disumpah. Logikanya ya, mohon maaf Mama tidak mengerti persidangan, memang bodoh hukum. Logikanya ya, kenapa saksi disumpah? Karena keterangannya akan digunakan. Betul. Untuk mempertimbangkan. Ya, pertimbangan dan segala macam. Makanya disumpah untuk memastikan bahwa keterangan ini sejujur-jujurnya, gitu kan? Kalau tidak disumpah, berarti kan bisa dibilang tidak akan digunakan. Ya enggak, karena peduli setan, lu mau jujur mau enggak, toh lu enggak disumpah dan gue tidak akan menggunakan, kemungkinan ke arah situ. Bener gak sih Santi People? Coba menurutku loh ya. Tapi kalau menurutku, kalau mau membongkar ke belakang yang tadi ini, kita jadi lengkap-lengkap, maaf ya, yang soal Widya Dagelan politik soal bubuk itu, menurutku ya aku ngikutin polanya teman-teman jurnalis nih yang kusut di atasnya dulu nih, beresin nih. Nanti kan bisa ngeremet kemana-mana nih. Ini ternyata no, pas cek sini no, ngeluncur sampai ke bawah, jadi biar ketahuan gitu. Gila, tapi kalau ngeliat kayak gini, ini indikasinya sih, aduh ngejelimet banget. Ada saksi yang tidak disumpah lah. Iya, karena setauku kan selama ini ya yang kita nonton gitu, yang ada jejak digitalnya deh gitu. Siapapun itu yang dijadiin saksi buat bersaksi di pengadilan itu disumpah biasanya dulu. sumpah dulu baru bersaksi gitu kan. Enggak usah jauh-jauh, kemarin aja waktu sidang putusan MK tuh kan disumpah dulu gitu. Iya. Yo, kita kasih nextnya Nyo. Terus nih Nyo. Yes. Nextnya info aja nih ya, nanti malam jam 8 ya, Fakta TV One yang katanya mengecek kondisi atau pergerakannya dari si Mang Bondol, bener nggak turun di mana, jalan kemana gitu. Tapi memang bisa kita lihat TV One salah satu yang paling semangat ya mengawal kasus ini ya. Ini kita lihat promosinya kayak gimana, ceki-ceki. Play. Audionya di mute karena lagu kan. Oh, dia ketemu Ibnu.
Tapi emang Mbak Tiara Harahap jurnalis ini ya jadi idola baru di netizen nih. Karena ini bisa dilihat ya, bisa ingat juga mungkin satu people, Mbak ini adalah yang ikut ngejar-ngejar Peggy pada saat beres press conference gitu kan. Begitu mau itu dia tetap dikejar. Jadinya ada beberapa pertanyaan yang bisa dikonfirmasi dan itu menjadi tidak begitu saja tertutup ya, malah jadi investigasi baru lagi. Dan juga kalau secara historikal Mbak ini menurutku loh ya, yang aku lihat ya satu-satunya jurnalis yang berhasil nemuin Bapak Rudiana. Bapak Rudiana. Coba kita flashback dulu meluncur. Ninyo, 6 hari yang lalu cuma nggak terlalu FYP. Kenapa aku nggak ngerti itu? Ceki Wow. Play. Maaf ya Pak ya. Iya. Salam kenal sebelumnya. Ini kameramen saya. Pak Rudiana, saya boleh minta waktunya untuk mungkin dengar cerita langsung kronologi dari Pak Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Gini, mohon maaf ya, bukan pura-pura saya terima wawancara karena memang sementara saya pengen tenang dulu. Siap. Ya, tapi nanti ke depan pasti kita ada. Gitu ya. Iya, karena memang saya belum stabil nih. Siap. Kami paham. Ya. Nanti ke depan pasti saya minta kontaknya aja. Oh ya, saya kebetulan tadi hubungi Pak Rudiana tapi centang Pak. Gitu. Nanti saya minta ulang kontaknya aja ya. Boleh alamat ya. Terus sama ini Pak, kebetulan kan beredar informasi juga, ini konfirmasi aja Pak. Informasi kalau ternyata 7 orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul ya Pak ya? Makanya mungkin nanti saja yang banyak punten. Karena memang hal ini tetap kita koordinasi ke pimpinan, bukan saya tidak mau. Mampu dah bisa ya. Saya sementara pengen tenang dulu biar pasti nanti ke depan saya menyampaikan. Oke. Gitu. Soalnya itu yang beredar takutnya liar juga kan ya Pak di masyarakat. Nanti saya minta mohon media juga pasti. Siap. Boleh? Pak Rudiana. Ya. Siap Pak. Ya. Oke. Makasih ya Pak. Ya, kami berhasil menemui Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, almarhum Eki, sekalipun beliau ini masih belum mau memberikan keterangan berkaitan dengan kronologi pada malam itu dan juga apakah betul kemudian ini penangkapan dari 7 orang terpidana ini di bawah perintahnya langsung pada saat itu. Kami tentu menghargai keputusan dari Pak Rudiana ya, karena mungkin kalau tadi beliau menyebutkan ini kondisinya masih belum stabil, tapi secepat mungkin beliau akan memberikan keterangan kepada media. Kita temukan. Maaf ya Pak ya. Tapi emang sangar sih Mbak Tiara, TV One beruntung banget punya dia nih. Iya. Dari yang pas press conference segitu banyaknya, kita ngomongnya reporter ya, nggak ngomong teman-teman kameramen ya. Dia ikut ngejar-ngejar Peggy gitu biar dapat, sampai akhirnya dapat beberapa pertanyaan. Nama, terus kenapa ganti nama, emang wah sangar. Terus dari sekian banyaknya pencarian kemana bokap Eki kok nggak muncul, Mbak Tiara berhasil nemuin gitu. Dan juga tadi kita bisa lihat nanti di jam 8 malam mungkin bisa ditonton juga. Saat ya mungkin kalau yang aku tangkap itu mencocokkan keterangan dengan kondisi lapangan sih. Makanya tadi Pak Bondol juga kan. Sangar ini khas, benar-benar khas jurnalis banget ngototnya ya untuk mendapatkan sebuah fakta atau kebenaran gitu ya. Iya, atau konfirmasi itu. Karena kalau yang ini yang ketemu Pak Rudiana kan belum ada yang lain ketemu gitu. Aku belum lihat videonya gitu. Tapi ini juga sayangnya aku gak ngerti kenapa nggak terlalu FYP gitu. Cuma sekali doang gitu. Bisa banyak yang re-upload. Ini kan ngebayangin nungguin di depan, biasa nungguin nih siapa yang masuk dicek begitu. Wah ini kayaknya dikejar gitu. Respect teman-teman reporter jurnalis. Mantap. Kita kelasnya Yo. Yes. Last buat Santai People yang Tripnu ini sekaligus intermezzo kali ya. Ini ada penjelasan yang katanya ternyata Ibnu pas diundang di acara TV bajunya minjem. Ceki wow. Play. Ibnu. Iya. Ini waktu semuanya ke Jakarta tuh yang di TV One. Iya. Itu bajunya Ibnu tak bukan? Bukan Mbak, itu bajunya Ibnu lengan panjang udah pada bodol, udah pada rusak, jadi pada bolong-bolong itu. Jadi itu dari udah pada sobek, itu yang baju yang nggak sobek itu yang baru. Punya siapa? Pinjem Mbak, pinjem sama itu Mbak, Uwa. Jadi sama suaminya Uwa. Terus pinjemnya berapa bajunya? Pinjemnya satu-satu kan, 2 minjemnya. Pertama di Bandung, di Jakarta 1, kemarin di Polda Bandung 1. Yang di Jakarta yang merah biru. Iya. Kota-kota. Iya kota-kota. Yang di Bandung yang merah. Iya. Itu minjem semua sama Wa Amit, suaminya Waiti, kakaknya Bapak Dadun. Itu dapat minjem. Punya siapa sepatu? Sepatu punya si adiknya Peggy, Robi, ya punya Robi. Berarti celana juga pinjam? Pinjam ini
celana ini yang buat lebaran ya. Ya kalau yang satunya yang agak coklat tuh minjem, yang kelabu tuh minjem ke gua, ke suaminya gua. Nanya begini soalnya saya kan tahu ibu sehari-harinya biasa kaos. Terus pakai sendal. Pernah saya ajak jalan-jalan juga kan ya ke Bandung waktu itu ya. Kemana ke Jakarta. Kolor itu celana pendek boxer. Pakainya sendal jepit. Kemarin saya lihat pakai sepatu. Makanya ini nanya tuh. Iya Mbak, itu sepatunya itu Mbak si Robi adiknya Peggy yang Peggy Setiawan. Itu sepatunya Robi adiknya Peggy. Iya. Terus ini udah makan belum? Sekarang ya baru ngopi aja. Kenapa nggak makan tuh? Nggak mau tuh? Kayak itu tuh emak tuh jadi sering itu jadi kayak emaknya. Iya mending makan daripada sakit. Iya Mbak. Jadi Ibnu udah tidur belum? Ibnu sempat belum tidur jam 4 Ibnu ngelayap sebentar tidur dah bangun lagi ada suara as-sholat. Ini datang kan jam 3:30 mau tidur ada as-sholat sampai pagi nggak tidur. Tapi ya alhamdulillah dikasih kopi sama Mbak Linda, jadi saya nggak itu Mbak, apa namanya, nggak ngantuk. Jangan ngopi terus, Iya. harus tidurin. Harus tidur dulu ya Mbak? Harus. Soalnya ini masih ada kegiatan lagi, barangkali dipanggil ada acara apa. Iya ya. Takut sakit ya Mbak? Oh makan akhirnya Ibnu. Ya tapi siapa sangka ya kepolosan Ibnu bikin daya tarik tersendiri di netizen TikTok ya terutama ya. Jadi punya banyak fansnya gitu, lucu, polos gitu. Sampai kemarin aja ada yang komen gini Mang, yang waktu konten sama Kang Deddy kalau nggak salah. Itu Kang Ibnu beneran duda katanya, kalau bener mah saya juga janda, kayak itu sama maksudnya. Tapi lumayan ya. Untung ada Ibnu loh. Jadi ada yang ngerileksin sedikit gitu ya, biar nggak terlalu jangar kanu sirah. Gitulah ya. Sambil menunggu kelanjutannya ada update apa lagi. Nanti juga malam jam 8 memang mau memantau nih kayak gimana nih Ibnu, terus siapa namanya? Bang Bondo. Nanti cross check turun di sini naik ke jembatan apa bener enggak sih rutenya gitu. Sambil kita mengawal makin mumet makin jelimet. Makin lebar-lebar. Iya, kita menuju ke setting super tanknya. Belajar. Cus. Yo. Yes. Super tank kita kali ini ada dua. Yang pertama kita buka dari Madridista 682. Nyomang coba cari tahu kebenaran yang di speak up sama Ibu Widya di platform sebelah. Tadi dari cross check di awal ya. Siapa tahu ada kejelasan di sana. Saya menduga juga ada sangkut pautnya dengan gemparnya soal bubuk. Ya, tadi udah dijelasin ya. Monggo cakep sendiri. Nia Valen, maaf kalau bisa jangan dulu ke situ soalnya nanti bisa bias dan tenggelam kasus Vina ini. Kalau bisa iya itu mungkin yang dipikirin sama teman-teman jurnalis juga, jadi biar tetap berkaitan enaknya dirunut gitu ya. Nextnya Jack Titanic. Melihat kejadian ini emang lucu sih, polisi lucu terlihat konyol. Kokopet TV ikut meramaikan Bang, itu si botak sebuah pengacara Vina Eki, tolong jangan kasih panggung, bikin usul aja. Tapi gimana tadi bawa penyenggol-nyenggol supporter bola sepertinya ada permasalahan di oknum. Oke. Bojes numpang komen Bang, udah daripada kisru di sini minta Pak Jokowi suruh bawahannya buka. Rekaman tuh ya. Komaru telat sih, tanyakan Peggy baru-baru sekarang, harusnya sih dari pertama kali Peggy Sony tangkap langsung cross check, tanya ke Saka Tatal bener atau enggak. Iya bisa dibilang juga telat, tapi lebih baik telat daripada telat banget. Aron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih lawan komennya ya. Yang ku tangkap sih ada sangkut pautnya dengan Oke. Nggak baca. Oke, membalas Meoya. Kasus ini benar-benar bikin gemes. Sudah dengan bantuan netizen, media, udah dengan bantuan pengacara sekelas Hotman Paris, bahkan Presiden pun sempat bersuara. Tapi sampai sekarang ketiga buronan masih belum jelas, bahkan untuk ciri-cirinya aja belum jelas. Padahal katanya dulu kasus Jenderal maupun ya Nurhayati numpang lapak ya kah hadir memang. Aduh makin kesini makin pusing katanya Maya. Parangwo ngebales, Kokopet, user, nah itu Nugroho. Malam Bang numpang lapaknya untuk berkomentar. Kok malah bisa beda ya? Banget deh. Apa ya? Ramanu Rizky sepertinya podcast Om Botak on point karena mantannya pelan-pelan Pak Supir. Cistri Samri. Kami minta tolong aja lah sama tim jurnalis atau tim Sarawijayanto buat penelusuran ke lokasi kejadian. Lama-lama liar tapi netizen yang lain harus tetap semangat. Iya, aku lebih kasihin kepada para netizen, pasti kekuras banget energi dan segala macamnya.
Nextnya Bobby home recording, aku masih curiga sama Linda. Linda dari tempat kejadian itu siapa pelakunya beralibi kerasukan. Tapi si Aep cuma asal tunjuk tersangka karena ada latar belakang dendam sama naging motor yang gerbek dia dulu ya. Itu yang bikin kacau penyelidikan. Kan si Aep juga nggak tahu namanya naging motor itu, aneh aja menurut kalau ada orang oke, gak lama nongkrong di tempat biasa sih itu sebenarnya ada kejanggalan juga ya sampai bisa diciduk segitu gampangnya. Tapi nggak tahu juga benar. Liar pokoknya Maya. Last of the Last ada dari Jamat Slay. Semakin hari semakin kesini untuk bukti-bukti kesaksian-kesaksian berkas-berkas yang ditemukan. Mungkin 2016 penyidik dan petugas pengadilannya masih ini lagi pengacara yang aku Sakum Vina dan Eki tahun 2016. Kamu kemana aja Pak? Kasus ini udah mencuat 1 bulan lebih. Bapak baru nongol sekarang. Mau bikin cerita versi lain lagi supaya netizen bingung katanya. Yang jelas kita semua bingung, dalangnya bingung, wayangnya bingung, habis semua. Terima kasih kepada para super satu yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjuti komen seperti biasanya dan Mamang dan juga Abu dan Pakun 2 Tapi Mangkok cabut dulu dan ciao.